Oke teman-teman, balik lagi bersama gue coy di Cizure coy. Oke cuy, jadi cuy sekarang gue bakal ngebahas lagi cuy tentang bukan game aja ya. Jadi sekarang gue itu bakal mencoba, lu bisa baca sendiri ya, ujian Wibu cuy. Jadi di ujian Wibu kali ini, aduh gimana ya jelasin ya, gue juga gak ngerti sebenarnya. Jadi apa sih sebenarnya ini? Ada orang di Facebook gue yang ngebuat Google Form ya, Google Form. Jadi Google Formnya itu dibikin yang namanya ujian. Ya oke lah ujian, tapi ini ujian Wibu dong. Aduh dong gimana dong. Dan gue malah mengisinya cuy. Jadi gue mungkin autornya itu bosen, gabut ketika quarantine, gabut ya ketika di karantina seperti ini, lagi konoha gini ya teman-teman ya. Waduh, akhirnya dia membuat Google Form saking bosennya gitu kan. Gua nggak tahu ini geblek banget yang bikin ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 teman-teman. Ada 20 soal. Jadi 20 soal ini masing-masing 5 poin. Oh ya benar, jadi ada 100 ya. 20 kali 5 itu 100. Jadi 100 poin semuanya teman-teman. Dan ya ujian gimana mungkin nanti dapat nilai gitu kan. Gue gak ngerti juga anjay gimana. Jadi langsung aja gue bakal ini ya teman-teman yang ngisi ya teman-teman. Jadi di sini ada nama ya. Nama gue apa ya anjay. Nama gue apa ya? Nama gue ini aja deh, Wibu Akut. Nah oke, Wibu Akut ya. Jadi di pertanyaan pertama aja. Ini sumpah ya. Jadi gue belum pernah yang namanya ngisi ini. Dan ya ilmu kewibuan gue pun gak terlalu tinggi teman-teman. Jadi gue ya kita lihat aja nanti ya. Gue pengen tahu bagaimana ya gue ya. Jadi anime dengan rating tertinggi di mall sekarang adalah, jadi di mall MAL itu adalah My Animalist teman-teman. Jadi forum website itu isinya anime semua kayak IMDb. Kalau IMDb itu kayak ke film-film universal dari seluruh dunia. Kalau My Animalist itu khusus buat anime aja teman-teman. Nah kalau game kan biasanya kayak Metacritic gitu-gitu ya. Kalau ini My Animalist ada. Jadi di mall itu nomor 1 itu siapa? Rating tertinggi itu kalau nggak salah di Full Metal Alchemist men. Full Metal Alchemist. Jadi Full Metal Alchemist itu kalau di IMDb itu kalau nggak salah ranking ketiga atau keempat teman. Jadi kalau yang pertama itu kalau nggak salah The Adventure Time, terus kedua kalau nggak salah Gravity Falls, ya kalau nggak salah ketiga itu Simba The Lion King, dan keempat itu adalah Avatar The Legend of Aang. Kalau nggak salah sih gitu ya. Kalau salah sih gitu ya. Kalau di IMDb, tapi kalau di My Animalist itu nomor 1 adalah Full Metal Alchemist, dan kedua disusul oleh Steins Gate, dan ketiga disusul oleh Kimi no Na wa. Kalau nggak salah teman-teman. Kimi no Na wa atau Hunter x Hunter di antara itu ya kalau nggak salah ya. Ternyata ilmu kewibuan gue tinggi juga ya teman-teman ya. Gue juga gak ngerti kenapa deh. Mungkin karena gue sering nonton kali ya. Ini pengalaman cuy. Di pertanyaan kedua cuy ya, jumlah episode Beelzebub. Sumpah Beelzebub itu gue gak tau. Gue gak pernah nonton namanya Beelzebub teman-teman. Jadi gue sorry ya, gue bukan Wibu Akut, tapi gue malah namanya Wibu Akut. Jadi gue gak pernah namanya nonton Beelzebub. Dan gue gak tahu teman-teman ya Beelzebub itu apa, anime apa pun gue nggak tahu teman-teman ya. Jumlah episode di Beelzebub adalah ya udahlah ya teman-teman, karena ini ujian dan kita nggak boleh nyontek cuy. Jadi di sini gue sportif dan gue adil teman-teman. Gue nggak bakal namanya nyontek. Gue nggak bakal nyontek cuy. Jadi gue bakal pilih di sini tebak-tebakan aja tang ting tung teman-teman ya. Jadi daripada nyontek kita searching gitu kan, nggak boleh. Kita nebak aja oke. Gue bakal tebak 60 teman-teman ya. Gue nggak ngerti 60, gue ngasal banget. Sumpah gue nggak ngerti banget anjing. Gue gak pernah nonton Beelzebub cuy. Anime isekai adalah sebagai berikut, kecuali pertama ReZero, Hatara Komao, dan Tate Yusha teman-teman. Nah kalau ReZero itu yang mana yang isekai tapi kecuali teman-teman. Nah di sini nih gue kasih ilmu sedikit. Jadi di sini ini yang kecuali dari isekai ini itu Hatara Komao. Jadi Hatara Komao itu adalah reverse isekai. Jadi maksudnya reverse isekai ini, kalau ReZero, Tate Yusha itu kan ada MC yang main karakter itu dia mati atau tiba-tiba pindah ke dunia lain, isekai. Nah kalau Hatara Komao itu kebalik, dia MC-nya dari isekai datang ke dunia asli, di dunia kita gitu, di bumi Earth gitu ya. Itu jadi menurut gue sih Hatara Komao teman-teman, walaupun sama-sama isekai tapi reverse isekai. Boleh. MC yang sering disebut gue banget cuy. Waduh ini nih cocok banget orang-orang yang sering ngomong wibu psikopat yang namanya di Facebook. Kalau nggak dia yang namanya di media sosial cuy. Ih gue banget cuy. Ikigai Hachiman dari Osamu sama Kaneki Ken. Seharusnya tuh yang gue tahu nih ya, gue banget itu Hotaru gitu dari yang namanya Kyoka cuy. Yoka maksudnya. Tapi di sini nggak ada cuy. Jadi gue pikir ini Hikigai Hachiman, dan emang mereka berdua itu 11-12 ya. Banyak banget orang yang berpikir nih gue banget apaan sih gue bilang.
wibu gini banget ya, banyak banget imajinasi ya. Lu cobalah tolong berpikir secara rasional ke depan, dan jangan suka berimajinasi yang ini nih. Jadi teman-teman gue itu sering bilang, teman-teman ya, kenapa sih wibu kayak gini ya? Karena orang-orang tuh sering yang namanya kayak menindas wibu. Kenapa ya? Karena kelakuannya seperti ini gitu. Coba wibu ya biasa aja gitu kelakuannya, mungkin gak bakal dibully, teman-teman ya. Banyak orang yang kayak gini-gini ini gue banget ini, terus pendiam lah apalah nggak jelas ya. Itu yang merusak citra wibu cuy. Waduh, itulah ya. Next, 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan kelima cuy. Anime yang ceritanya tinggal di bawah jembatan. Arakawa Under Bridge Jasbi. Lihat deh di jawaban pertama ya, Arakawa Under Bridge. Jelas-jelas Under Bridge. Lo kalau mau bikin pertanyaan jangan kayak gini cuy. Orang yang gak pernah nonton anime tuh pasti tahu namanya Under Bridge tuh ya di bawah jembatan. Jelas-jelas Arakawa Under Bridge. Orang kalau mau nonton gini nih, kasih tahu pertanyaan kayak gini nih ya. Anime yang MC-nya itu mati pertama kali atau di awal cerita itu apa? Itu baru namanya pertanyaan. Yang kayak gitu ya, ini mah jelas banget Under Bridge ya, di bawah jembatan lah. Autornya gabut bener ini kayaknya. Kaguya sama Love is War adalah anime dari studio Silverlink A1 Picture Production AG. Yang gue pernah nonton Kaguya sama Love is War itu A1 Picture, teman-teman. Jadi di A1 Picture deh, itu A1 Picture. Kalau production IG enggak, di Silverlink juga enggak ya. Karena kamu cuy. Karena kamu siapa? Gue gak pernah nonton Karena Kamu ya. Gue gak tau Karena Kamu siapa. Cuman gue pernah kenal namanya doang, tapi gue gak tau karakternya gimana. Karena Kamu itu pernah denger aja sering. Jadi ya popularitasnya mungkin tinggi kali ya. Black Ballad Mitsubishi Colors Kobayashi-san. Kayaknya sih Kobayashi-san ya. One More Time One More Chance adalah OST dari anime apa? Hotarubi no Morie Howl no Ogakushiro atau 5 cm per second. Jadi kalau yang belum kalian tahu, ini Hotarubi no Morie itu adalah drama romance. Jadi tiga-tiganya ada drama romance, teman-teman ya. Tapi beda studio. Kalau Hotarubi no Morie itu gue lupa dari studio apa. Howl no Ogakushiro itu kalau nggak salah dari Ghibli, dan 5 cm per second itu kalau nggak salah dari apa ya namanya, Comics Wave ya teman-teman, yang karyanya Makoto Shinkai. Mantep. Kalau nggak salah sih Hotarubi sih teman-teman ya, One More Time. Gue nggak tahu anjir, gue nggak pernah denger OST dari anime apa. Orang gue aja tuh kalau nonton opening anime tuh gue skip cuy. Nggak juga sih. Jadi 3 episode overall cuy. Jadi 3 episode pertama gue bakal nonton, kalau emang seru bakal gue lanjut. Openingnya juga sama. Kalau misal 3 episode ini gue denger openingnya cacat, kalau nggak OST-nya apa gitu, endingnya dan lain-lainnya jelek, ya gue pasti bakal skip gitu. Karena ya 3 episode overall cuy. Ya emang nggak ngaruh sih, tapi gimana ya? Ya berpengaruh juga kalau buat cerita ya. Tapi kalau buat opening gue juga ngaruh. Kalau 3 episode gue denger bosan ini openingnya nih, nggak seru gitu kan, ya udah gue nggak lanjut. Karena nggak seru, ngapain juga gue skip doang openingnya, biar gue lanjut di episode biasanya aja gitu. Yang termasuk anime NTR teman-teman ya, Aoharu Ride, Kuzuno Honkai, dan Orange. Yang gue tahu ini semuanya emang romance. Tapi kalau Aoharu Ride itu vanilla bukan vanilla sih. lurus terus ya apa ya biasa aja gitu kan. Kuzuno Honkai iya nih, ini bisa dibilang NTR sih ya. Orange NTR gak sih? Kayaknya Orange NTR sih ya. Cuman gimana ya, lebih ke apa ya, Orange tuh kayaknya nggak terlalu ya temen-temen. Gue pernah nonton, cuman gue nggak sampai habis, dan tapi gue tahu gimana ya endingnya, gimana gue juga tahu. Nonton lah ya, gue nggak mau spoiler. Kuzuno Honkai, gue optimis Kuzuno Honkai cuy. Emang ceritanya belibet-libet, nggak jelas ceritanya, cuman banyak membersnya. Banyak orang yang suka karena ya mungkin ratingnya 18+ ya, jadi pada suka gitu kali ya. Yang bukan anime A1 Picture adalah Yakuza Kuno Neverland, Kuro Shisuji, dan Psycho Pass. Yakuza Kuno Neverland gue udah pernah nonton, tapi gue nggak tahu yang namanya apa studionya dari Yakuza Kuno Neverland. Jadi gue nggak tahu ya teman-teman. Kuro Shisuji itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya Black Butter. Gue belum pernah nonton, cuman gue emang udah masukin plan to watch gue untuk nonton Kuro Shisuji. Katanya sih bagus juga ya kata teman-teman gue ya. Nonton ini gitu kan. Kayaknya seru. Emang seru ya? Iya katanya gitu. Psycho Pass juga udah nonton, cuman gue nggak tahu ya. Antara mana gue nggak tahu sumpah. Mungkin Psycho Pass kali ya. Gue nggak tahu cuman. Gue udah nonton yang Yakuza sama Psycho Pass, keren banget sih di dua anime ini. Misterinya keren banget sumpah. Gue udah pernah nonton ini dua-duanya. Tapi gue nggak tahu studionya apa, gue lupa. Nanase Haruka adalah cara dari anime apa ya sih ya? Gue nggak pernah nonton. Gue nggak pernah tahu cuy Nanase Haruka itu apa, siapa maksudnya. Gue nggak pernah nonton cuy. Free Natsume dah. Tapi ya setahu gue ya dari Natsume Yujincho itu gak ada yang namanya Nanase Haruka. Karena gue kemarin nih fun fact aja, gue baru sekali info aja, gue baru nonton namanya dari season 1 sampai season 6 Natsume sama plus movie-nya juga, nggak ada sama sekali yang namanya Nanase Haruka cuy.
Jadi bukan dari Natsume Yojimbo. Oke. Free. Gue belum nonton Free. Alt No Zero gue udah nonton, cuman nggak ada yang namanya Nanashi Haruka cuy. Kan juga nih kampret, anime kampret nih. Sumpah gue pernah nonton dan gue kesel banget sama yang namanya anime ini. Ceritanya gitu apa sih? Ceritanya nggak jelas banget. Sumpah ada ceritanya apa? Cerita apa sih gue bilang? Kalau Free itu kalau nggak salah tuh anime yang menceritakan tentang berenang-renang gitu ya. Gue pernah nonton, cuman mungkin Free kali ya. Soalnya ada karakter dari Free itu yang namanya Haruka, tapi gue nggak tahu Haruka apa. Mungkin Nanashi Haruka, atau mungkin yang gue tahu itu gue pernah lihat di list member kan tuh, di list karakternya itu ada yang namanya Haruka. Dia tuh punya adik. Mungkin Nanashi Haruka itu adiknya Haruka itu, atau enggak mungkin Haruka sendiri ya. Gue nggak ngerti deh, mungkin itu ya. Karena gue belum nonton teman-teman. Kalau gue udah nonton mungkin gue tahu ya. Mangaka One Piece. Jelas, ini jelas banget sih pertanyaan sih ya. Mangaka One Piece Eiichiro Oda. Masashi Kishimoto itu adalah Naruto, dan Tite Kubo gue nggak tahu. Tite Kubo siapa aja. Tapi ada lagi satu lagi yang autor yang paling gue banggakan dan paling gue pokoknya paling gue suka lah teman-teman ya. Makoto Shinkai, gila dia keren banget cuy. Kimi no Na wa 5 cm per second. Apalagi The Garden of World. Terus apa lagi? Wah gila teman-teman, keren banget cuy. Dia tuh dramanya dapat, ceritanya keren, gila. Itu tuh baru namanya cerita, itu baru namanya anime. Jangan kayak anime yang moe-moe gak jelas gitu loh. Tapi banyak juga orang-orang yang wibu itu sukanya, gue sukanya anime kayak gini. Gue sukanya yang kayak gini-gini, waifunya banyak, gak jelas anjir. Oke lah, lu melihat suatu kualitas dari artnya, tapi percuma juga kalau artnya bagus tapi storynya jelek cuy. Ada tiga elemen yang menentukan bagus atau enggaknya anime ya menurut gue ya. Yang pertama itu adalah story, yang kedua adalah art, yang ketiga adalah enjoyment dan enjoyment. Jadi story, art sama enjoyment ada 3. Kalau 3 poin itu bagus semua, misalnya ratingnya gue kasih 10 ya udah bagus, udah pasti bagus banget ya. Itu 3 elemen menurut gue ya. Enjoyment, story, dan art. Lanjut, anime yang tidak termasuk genre romance. Kimi no Todoke, Kyokai no Kanata, Guilty Crown. Gue nonton 3-tiganya dan setahu gue itu semuanya itu romance. Jadi yang mana? Kimi no Todoke jelas romance, yang karakter utamanya itu cewek, shoujo dia kan, yang katanya mirip banget sama Kunti Jepang, apa sih namanya gue lupa, itulah pokoknya. Kyokai no Kanata juga romance cuy. Guilty Crown apalagi jelas banget romance drama dia aja. Tapi kayaknya emang Kyokai no Kanata sih temen. Jadi Kyokai no Kanata itu di awal-awal emang kayak fighting action gak jelas doang. Tapi emang pas di movie berasa banget tuh baru tuh romance-nya, gila keren banget cuy. Movie-nya tuh berasa banget romance-nya. Jadi yang tadinya action gitu kan, langsung berubah banget 180 derajat ke romance cuy, demi menyelamatkan. Jangan, gua gak mau spoiler ya teman-teman ya, nonton sendiri. Mana yang tidak set ending? Suka-suka Present School Ansatsu no Kyoshitsu. Jadi suka-suka itu dapat set ending parah, gila parah banget. Present School malah anime ecchi coy. Ansatsu Kyoshitsu apalagi cuy. Gila, ini 2 anime tuh yang bener-bener membuat emosi lu itu campur aduk cuy. Suka-suka dan Ansatsu Kyoshitsu. Jadi mana yang tidak set ending? Jelas-jelas Present School. Dia tuh anime ecchi gak jelas, komedi coy. Durasi anime Aho Girl, gue udah nonton Aho Girl, cuman gue lupa ya teman-teman. Aho Girl ini berapa per episodenya gue lupa teman-teman. Kayaknya tapi kalau nggak salah sih nggak sampai 20 min per episode ya. Kalau nggak salah 5 atau 10 teman-teman. Kayak 10 sih. Kapan Haikyuu rilis? Buset, gue disuruh yang namanya menebak kapan Haikyuu rilis. Mana gue tahu bosku rilis kapan Haikyuu. Tapi gue udah nonton semuanya dari 1 sampai 3. Tapi gue nggak tahu pertama kali season 1 itu kapan. Spring 2014 mungkin kali ya. Cara anime yang botak Saitama ya atau Naruto, jelas-jelas ini Saitama ya. One Punch Man coy. MC yang Zero to Hero. Ini pertanyaan ke 18, 19, 20 ke 18 ini ya. Zero to Hero, Kurosaki Ichigo, Light Yagami, dan Sakata Kintoki teman-teman ya. Kurosaki Ichigo tuh dari anime apa gue nggak tahu cuy. Kurosaki Ichigo dari mana ya? Light Yagami, Sakata Gintoki ya teman-teman ya. Gue nggak tahu Ichigo, mungkin gue bakal jawab Yagami teman. Karena Yagami itu ya kira gitu kan, dia awal-awal dia ngambil Death Note sampai dia jadi kira yang dikenal seluruh negeri kan, jelas-jelas itu dia shonen coy. Apa sih Zero to Hero gitu kan, sampai ternama tapi akhirnya dia gagal. Spoiler ya. Oke, pertanyaan ke-19. Ninja Senj di anime Gintama adalah Zensho Hattori, Sarutobi Ayame, Yamazaki Sagaru. Setahu gue ninja yang ada di Gintama itu cewek teman-teman. Dan ini 3 nama ini tuh nggak ada. Ada sini. Apa ini? Sarutobi Ayame teman-teman. Karena dari 3 nama ini yang
menyimbolkan perempuan ya Ayame ya kayaknya ya. So gue sih gue tahu ninjanya yang mana, gue tahu, gue pernah nonton, cuman nggak sekilas doang nonton, gue nggak sampai habis gitu. Dan yang gue tahu itu cewek, dan ini nih Zenso Hattori itu melambangkan nama laki, dan Yamazaki juga laki juga. Jadi Sarutobi Ayame doang ya. Karena Sarutobi pun kayaknya namanya nama-nama ninja banget ya. Sarutobi apa namanya? Sarutobi apa sih namanya? Gue lupa. Hokage kedua, Hokage ketiga. Terakhir cuy, nama cara ini adalah dari One Piece. Cuman gue nggak pernah nonton One Piece, jadi gue nggak tahu cuy. Tapi yang gue tahu Genos dari Saitama, Sabo dari mana cuy? Gue nggak tahu Sabo cuy. Gue kenalnya cuma podcast di Aceh. Mungkin ini podcast di Aceh ya, karena yang gue tahu podcast di Aceh itu dari One Piece. Tapi gue nggak tahu apakah dia podcast di Aceh. Kayaknya iya deh. Gue nggak tahu ya teman-teman. Oke, gue kirim nih ya. Boom, selamat. Selamat, lihat skornya. Berapa nilai gue? 85/100. Jadi kalau ada 5 poin dari masing-masing pertanyaan, dan pertanyaan itu ada 20, jadi gue salah 5 cuy. Salah 3. Salah 3 doang. Gue salah 3 tuh gue di mana ya teman-teman? Yang penting gue di atas KKM. Di atas KKM ya. KKM 65. 3 salah. One more time, one more chance adalah OS dari anime. Oh, 5 cm per second. Gue nggak tahu cuy, gue nggak denger OST-nya ya. MC yang Zero to Hero, Kurosaki Ichigo. Kurosaki Ichigo itu siapa sih? Gue nggak tahu deh. Karena gue belum nonton. Ichigo siapa Ichigo ya? Kurosaki Ichigo siapa ya? Ichigo. Pernah dengar nama-nama Ichigo banyak ya. Light Yagami itu sebenarnya Zero to Hero sih. Nama cara ini adalah Podcast DAC. Salah, Sabo. Hell yeah. Jadi Sabo dari One Piece. Gue kira Sabo tuh dari anime lain. Oke teman-teman, thank you udah menonton. Gue Cizure, jangan lupa subscribe teman-teman, dan jangan lupa like juga dengan video ini kalau kalian suka dengan ini. Oke, ujian wibu cuy. Nilai gue 85 cuy, lumayan di atas KKM ya. Gue Cizure, bye.